sesi sore yang sempat kita istirahat tadi. Malam ini pukul 19 kita lanjut dengan ditemani oleh Ibu Dr. Fitriani Ahlan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau kurang lebih, saya bacakan singkat CV-nya. Pendidikan formal di 2015, beliau menempuh Doktor Ilmu Hukum di program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di 2005, program Magister Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan untuk di S1-nya di 1998, program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Maka beliau otomatis di sini lulusan dari FHUI, dari S1 hingga S3, dan memang beliau saat ini sebagai pengajar di FHUI, dengan banyak sekali beliau berkarir hingga saat ini. Ini CV beliau di sini salah satunya, hingga sekarang beliau sebagai Direktur Eksekutif di Indonesia Center Legislator Drafting ICLD 2021, maksudnya saat ini. Dan beliau pun banyak di sini berkegiatan di bidang akademik, khususnya apabila di FHUI, beliau mengampu mata kuliah ilmu perundang-undangan, teori perundang-undangan, perancangan peraturan negara, hukum administrasi negara, dan hukum administrasi sektoral. Maka lanjut di sesi malam hari ini, kita mengenal dekat Bu Fitri. Ibu Dr. Fitri berkesempatan untuk memberikan suatu materi di malam hari ini, kurang lebih dengan banyak ilmu beliau yang bisa dibagikan untuk adik-adik. Dalam durasi kurang lebih 1 jam, beliau dapat menyampaikan atau memaparkan materinya. Mungkin dipersilahkan untuk Ibu Fitri, monggo Ibu. Terima kasih Mas Andika. Saya manggil Pak apa Mas nih? Pak Andika. Kagok ini ya. Pak Andika, terima kasih waktunya. Hari ini sesi saya ini adalah sesi kedua setelah Pak Bayu ya tadi ya. Pak Bayu tentang proses pembentukan perundang-undangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Andika dan teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat semua. Ruangannya saya familiar benar tuh, ruangan Hotel Velonia-nya. Jadi berasa ada bersama teman-teman secara live di sana. Tapi mudah-mudahan walaupun kita berjarak, teman-teman masih bisa mendapatkan sharing cerita sih. Kalau kita bilang cerita, mudah-mudahan teman-teman akan lebih dapat esensi manfaatnya gitu daripada kuliah. Apa sih kalau kuliah bosan, tiap hari juga kalian kuliah ya. Nah, kita bicara soal perundang-undangan dan saya diminta untuk sharing kepada teman-teman. Pak Andika, mohon informasi. Ini teman-teman Fakultas Hukum atau fakultasnya mix? Fakultas Hukum, Ibu. Fakultas Hukum ya. Semester berapakah teman-teman di sini? Beraneka? Mix, Ibu. Kenapa mix ya? Iya, maksud saya adalah saya pengen tahu juga apakah memang beberapa dari teman-teman juga pernah dapat kuliah ilmu perundang-undangan, hukum tata negara atau hukum administrasi negara. Jadi kalau toh teman-teman sudah pernah mendapatkan itu, kita tinggal nge-refresh aja sebenarnya apa sih yang kita bisa dalami dari legislative drafting. Kalau boleh cerita legislative drafting ketika saya pertama kali, bentar ya ini saya mau share dulu. Pertama kali belajar, dulu masih benar-benar masih materi yang benar-benar belum ngehits lah ya. Kalau sekarang hampir semua orang pengen tahu yang namanya perundang-undangan. Tapi zaman dulu itu adalah suatu materi yang mungkin tidak menarik. Bahkan dulu itu kalau di UI jurusan HTN atau HAN, satu angkatan dari 250 orang itu paling nggak lebih dari 10 orang. Termasuk untuk mata kuliah perundang-undangan adalah bukan mata kuliah yang disenangi atau jadi favorit gitu ya. Tapi alhamdulillah saat ini sekarang semua ingin mempelajari perundang-undangan, apalagi banyak sekali pelatihan-pelatihan di luar legislative drafting yang keluar dari permintaan-permintaan kebutuhan.
Bahkan kalau saya punya teman-teman mahasiswa, teman-teman di sini boleh manggil Mbak ya. Saya kalau di kelas juga biasanya dipanggil Mbak. Apa ya? Ketika mereka sudah keluar dari fakultas, sudah jadi sarjana hukum dan sudah mulai berinteraksi dengan praktek pemerintahan dan perundang-undangan, mereka akan telepon saya, Mbak Fit, ini gimana sih materi muatan undang-undang? Apa sih yang dimaksud dengan surat edaran? Boleh nggak kami merujuk pada surat edaran padahal ada peraturan menterinya gitu kan? Dan pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul ketika mereka baru dipraktek dan menyadari bahwa kebutuhan mengenai perundang-undangan, pemahaman mengenai perundang-undangan menjadi penting ketika mereka sudah menjadi part of dari proses pemerintahan. Nah, bahkan bukan cuma orang pemerintahan, perundang-undangan menjadi suatu kebutuhan yang harus diketahui untuk teman-teman lawyer ketika mereka harus membaca dokumen-dokumen hukum dan memberikan advice kepada klien, ataupun pengusaha-pengusaha ketika mereka punya biro hukumnya gitu ya. Jadi artinya perundang-undangan ini kalau Prof. Maria sering katakan dia ada multidisipliner. Ketika semua urusan mengenai bidang apapun di kehidupan kita pasti membutuhkan hukum dan perundang-undangan. Artinya setiap sarjana hukum harus punya memahami prinsip-prinsip dasar yang ada di perundang-undangan. Jadi biarpun dia jurusan hukum internasional, dia jurusan hukum, kalau kita ada hukum kemasyarakatan, tetap kebutuhan tentang perundang-undangan. Jadi buat saya lebih ingin teman-teman juga menikmati proses belajar perundang-undangan, karena suatu saat teman-teman akan sangat membutuhkan pemahaman perundang-undangan. Nah, kita bicara soal jenis, saya diminta membahas mengenai jenis dan hierarki perundang-undangan. Dan kemudian kalau teman-teman mau membahas mengenai peraturan perundang-undangan, kita mesti tahu dulu posisi di mana sih kita bahas perundang-undangan. Saya biasanya mengantarkan ini untuk teman-teman yang non-hukum sebenarnya, tapi oke lah. Kalau kita bicara soal hukum dan perundang-undangan, sebagian pemahaman yang ada, hukum itu sama dengan perundang-undangan. Padahal kalau buat orang hukum, buat teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum, pasti sudah tahu bahwa peraturan perundang-undangan adalah hanya bagian kecil dari hukum negara. Dan bagian kecil dari hukum yang kalian pahami di kehidupannya, di kehidupan kita, gitu ya. Ketika kita masuk Fakultas Hukum, sebenarnya yang kita bahas adalah hukum negara. Hukum negara yang ini, hukum negara. Kita punya hukum adat, kita punya hukum agama, punya hukum sosial, tapi pada prinsipnya kita belajar di Fakultas Hukum itu adalah hukum negara. Kita belajar hukum adat di Fakultas Hukum untuk memahami konteks hukum nasional. Kita memahami hukum Islam misalnya di dalam mata kuliah kurikulum yang teman-teman ikuti di dalam kelas dalam kaitannya hukum negara. Nah, kemudian ketika kita bicara perundang-undangan, sebenarnya adalah bagian terkecil yang ada di hukum negara. Karena teman-teman tahu, hukum negara itu bisa putusan MK, putusan MA, keputusan tata usaha negara, putusan-putusan pengadilan dari beberapa strata gitu kan. Tapi peraturan perundang-undangan cuma bagian kecil. Tapi masyarakat cuma tahu hukum itu sama dengan peraturan perundang-undangan. Jadi terkait juga dengan cerita saya mengenai mahasiswa-mahasiswa saya yang sudah lulus dan kemudian bertanya surat edaran gitu ya. Mereka baru menyadari bahwa di dalam prakteknya nggak semuanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tapi bisa juga instruksi presiden, bisa juga instruksi menteri gitu kan. Atau kemarin yang menarik kalau teman-teman mungkin mempelajari segala kebijakan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik level daerah atau level nasional ketika menghadapi COVID, lebih banyak peraturan di luar peraturan perundang-undangan daripada peraturan perundang-undangan. Di DKI Jakarta dulu pernah ada instruksi gubernur malah seperti itu. Jadi sebegitu meriahnya sebenarnya hukum-hukum negara yang keluar dari praktek administrasi pemerintahan. Dan kita di perundang-undangan kita bahas hanya sebagian kecil dari itu. Itu pengantar saja. Jadi kalau kita bicara soal perundang-undangan, teman-teman pasti tahu apa sih yang disebut dengan perundang-undangan. Itu loh yang ada di pasal 7 Undang-Undang 12/2011. Kalau pasal 7 nggak ada, cek aja di pasal 8 gitu kan. Padahal dalam prakteknya teman-teman tahu lebih banyak jenis peraturan yang keluar dibanding yang tertulis di dalam pasal 7. Nah, itu jadi juga soal pertanyaan. Karena setahu kita
Teman-teman pasti ingat obesitas perundang-undangan, hyper regulation gitu. Bagaimana kita bisa memiliki obesitas perundang-undangan? Ya karena jenis peraturan perundang-undangan juga cukup banyak gitu. Tapi yang menarik soal jenis peraturan perundang-undangan, kalau kita pelajari di Undang-Undang Dasar 45, kita sendiri sebenarnya hanya memiliki atau hanya diberikan petunjuk di Undang-Undang Dasar yang disebut jenis peraturan perundang-undangan itu cuma 3 loh. Undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan kemudian apa? Peraturan pemerintah. Ya, dari 3 jenis yang disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 pun pada dasarnya 3 undang-undang ini, 3 jenis peraturan disebut bukan dalam kekhususan ini loh jenis-jenis peraturan perundang-undangan Indonesia, tapi lebih pada menjelaskan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Undang-undang dibentuk oleh Presiden sama DPR dan juga DPD. Apalagi peraturan pemerintah pengganti undang-undang pasal 22 adalah menjelaskan bahwa presiden dalam kegentingan memaksa bisa membentuk peraturan pemerintah. Tapi stressingnya adalah mengenai kewenangan. Jadi kalau mau dilihat dari sejarahnya di Undang-Undang Dasar atau dasar-dasarnya di Undang-Undang Dasar 45, kita cuma menemukan 3. Lalu kenapa sekarang kita punya jenis-jenis perundang-undangan yang cukup banyak? Semua keluar dari praktek sebenarnya. Jadi kalau teman-teman coba perhatikan baca sejarah perundang-undangan tuh ya, dulu itu ketika Indonesia merdeka yang keluar bukan undang-undang dulu, yang keluar adalah peraturan pemerintah dulu. Peraturan pemerintah padahal kalau kita lihat dalam konteks fungsi peraturan pemerintah itu keluar dari delegasi undang-undang. Tapi dalam prakteknya mereka nggak bisa bikin undang-undang katanya karena DPR-nya belum ada seperti itu. Jadi artinya dulu tuh memang lebih apa ya, lebih nggak ada pedoman. Jadi apapun yang keluar adalah dari praktek yang ada. Kalau teman-teman pernah tahu ada dekret presiden, ada maklumat presiden, ada penetapan presiden, itu adalah bagian cerita dari sejarah jenis-jenis apa saja yang pernah keluar di Indonesia mengenai jenis peraturan perundang-undangan. Jadi kalau pada saat ini kita tahu ada pasal 7 dan kemudian dijelaskan lagi pasal 8, sebenarnya itu adalah jenis-jenis peraturan yang akhirnya dibakukan, dilembagakan, dan diakui oleh Undang-Undang 12 tahun 2011. Tapi kalau teman-teman mau punya energi lebih banyak gitu ya dari riset, sebenarnya kita juga mengenal banyak banget jenis-jenis perundang-undangan yang pernah kita miliki di dalam perjalanan perundang-undangan. Jadi kalau pada saat ini ya pegang kita adalah pasal 7 dan pasal 8. Itu cerita mengenai jenis-jenis peraturan perundang-undangan. Dulu saya itu pernah diminta oleh teman-teman Timor Leste untuk mengajarkan, sama kayak teman-teman gini, pelatihan perundang-undangan untuk Timor Leste. Teman-teman bisa bayangkan apa yang harus saya ceritakan ketika saya harus bercerita dengan teman-teman pejabat Timor Leste gitu. Cuman yang menarik adalah teman-teman Timor Leste itu kejaksaannya, kemudian biro hukumnya gitu ya, juga banyak kan lulusan dari Indonesia dulu. Jadi begitu saya ngobrol nyambung tuh, ternyata dia lulusan UGM gitu. Nah, bicara soal itu mereka sudah dibakukan di dalam undang-undangnya, undang-undang dasarnya apa yang menjadi jenis-jenis undang-undangnya dan kemudian materi muatannya gitu. Jadi kalau di Indonesia karena memang undang-undang dasar hanya sederhana 37 pasal saja, tadi menemukan hierarki perundang-undangan nggak ada, menemukan jenis-jenis peraturan nggak ada. Akhirnya kita menemukan pada jenis peraturan yang ada di bawahnya. Nah, bicara soal perundang-undangan, Prof. Maria di dalam bukunya mengklasifikasikan bahwa peraturan perundang-undangan itu bisa berupa proses pembentukan baik di tingkat pusat atau daerah. Makanya kalau teman-teman tadi di sesi pertama, saya lihat jadwalnya tadi Pak Bayu mengajarkan proses pembentukan, karena itu adalah memang sudah mulai bagian dari legislative drafting atau perundang-undangan yang menjadikan bagian dari apa yang harus teman-teman pelajari. Cuman kalau teman-teman masuk ke proses pembentukan perundang-undangan jadi menarik, karena masing-masing punya cerita masing-masing. Dan yang menarik memang ada politik hukum, ada kebutuhan, ada sesuatu yang mesti kita atur padahal punya banyak kepentingan yang mungkin saling bertentangan gitu kan. Nah, biasanya kita memahami bahwa yang disebut dengan perundang-undangan adalah yang ini.
segala peraturan negara yang merupakan pembentukan peraturan baik di tingkat pusat atau daerah. Jadi lebih pada produknya gitu ya. Kalau tadi saya bicara cerita soal jenis peraturan perundang-undangan, nah biasanya orang lebih paham bahwa jenis peraturan perundang-undangan itu nomor 2 ini. Padahal sebenarnya proses yang berjalan, bagaimana rancangan undang-undang itu diusulkan oleh Kementerian Pemrakarsa, bagaimana ada panitia antar kementerian membentuk gitu kan, dan kemudian masuk ke dalam pembahasan tingkat 1 atau 2, itu sudah mulai bagian dari yang disebut dengan perundang-undangan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau belajar perundang-undangan itu luas benar. Dan kalau Prof. Maria dan yang mengembangkan materi Prof. Hamid atau Mimi itu sebenarnya membagi menjadi 3 paling tidak. Proses, metode, dan teknik. Metode dan teknik itu adalah bagian yang di sini. Metode itu adalah gimana sih nyusun konsep-konsep yang mau ditulis di dalam peraturan. Kalau teman-teman ingat naskah akademis gitu ya, lebih familiar lah naskah akademis. Sekarang saya bicara soal naskah akademis mungkin lebih mudah, karena memang Undang-Undang 12 2011 itu sudah memerintahkan pembentukan naskah akademis. Dulu di awal-awal saya belajar perundang-undangan di tahun, saya belajar perundang-undangan pertama kali saya mengenal itu di tahun 95-an kayaknya ya. Nah itu belum ada naskah akademis. Bahkan dulu itu semua peraturan ya nggak ada kewajiban NA. Nah kemudian sekarang ada NA dan kemudian ada teknik yang ada di Undang-Undang 12 2011. Secara umum, ketika kita sudah mengetahui ruang lingkup yang disebut dengan peraturan perundang-undangan, saya sering bilang kepada teman-teman, sebenarnya yang kita bahas itu hampir sama lah gitu. Materi muatan, kita bicara soal peraturan perundang-undangan yang tadi kita bahas, sebenarnya isinya adalah norma. Ketika teman-teman belajar pengantar ilmu hukum, kita belajar soal norma. Norma itu apa sih? Perintah untuk melakukan sesuatu. Norma itu untuk memberikan pedoman bagaimana orang berperilaku. Nah, balik lagi yang disebut dengan peraturan perundang-undangan esensinya adalah norma. Norma bagaimana kita merumuskan agar masyarakat mencapai satu tujuan tertentu dengan derap kaki yang sama gitu ya. Kalau mau cerita misalnya apa ya? Undang-undang pendidikan atau undang-undang guru dan dosen. Pertama kali yang rame-ramenya dulu ketika semua dosen memang harus mengambil sertifikasi. Ketika semua guru harus punya sertifikasi. Saat itu pemerintah merasa bahwa kualitas guru dan dosen Indonesia harus lebih baik. Sehingga ada aturan yang dibentuk agar semua guru dan dosen mengikuti perintah yang dimaui oleh pemerintah. Itu adalah norma. Jadi kalau teman-teman perhatikan yang namanya yang namanya peraturan perundang-undangan 70% isinya adalah pedoman, boleh, harus, dan dilarang. Ya, jadi esensinya peraturan perundang-undangan itu doang isinya, boleh, harus, dengan, boleh, harus dilarang, memerintahkan, mengizinkan, atau melarang. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman punya kesempatan untuk mendraft aturan, klausula yang teman-teman tulis di dalam jenis peraturan perundang-undangan intinya cuma itu. Ya. Nah, kemudian bicara soal norma, prinsipnya isinya adalah norma, dan kemudian kita juga kenal dengan jenis-jenis. Kalau teman-teman tidak mendalami perundang-undangan atau hanya sekedar tahu sistem hukum yang ada, mungkin teman-teman melihat oh ya, ada jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ada pasal 7 Undang-Undang 12 2011 yang saat ini diakui sebagai dasar hukum jenis-jenis peraturan perundang-undangan. Nah, dari jenis-jenis itu, sebenarnya dia dibentuk oleh lembaga pembentuk yang berbeda-beda. Pernah nggak terbayang oleh teman-teman ketika profesor luar negeri bertanya, Fitri, kenapa sih peraturan Indonesia tuh banyak bener gitu? Mungkin kita nggak pernah kepikiran. Saya sampai tersadar ketika ada yang bertanya, coba bayangin, presiden itu bisa bikin 3 aturan. Gimana caranya untuk membedakan itu? Jadi ada undang-undang dibentuk oleh DPR, kemudian apa? Ada Perpu yang dibentuk dalam kegentingan memaksa,
dan kemudian ada 4 bahkan ya. Ada peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, dan yang terakhir adalah Perpres gitu ya. Nah, itu fungsinya untuk membedakannya adalah nanti ada materi muatannya. Jadi ketika kita punya jenis peraturan perundang-undangan yang cukup banyak, dia pasti mempunyai materi muatan yang berbeda dan kemudian punya fungsi yang berbeda. Jadi sebenarnya kalau saya summarize materi perundang-undangan hanya sekedar ini. Kita ngomongin perundang-undangan bisa dilihat dari norma, bisa dilihat dari jenis. Kalau kita satu jenis berarti kita punya fungsi yang berbeda. Kalau satu jenis kita punya materi yang muatan yang berbeda. Nah, si jenis ini pun dibentuk oleh lembaga-lembaga yang punya kewenangan pembentukan perundang-undangan yang berbeda. Nah, kalau secara normatif sebenarnya teman-teman bisa lihat ini. Yang disebut dengan peraturan perundang-undangan adalah norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ini ada poin-poinnya. Norma hukum, dia mengikat umum, dibentuk oleh lembaga yang punya kewenangan berdasarkan proses. Tapi sebenarnya pembentukan perundang-undangan itu ada beberapa tahap. Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan atau pengundangan. Tapi secara output atau hasil yang jadi materi kita hari ini mengenai jenis-jenis perundang-undangan, teman-teman bisa batasi dari pasal 1 angka 2 di Undang-Undang 12 2011. Norma hukum yang tadi saya bilang. Pada prinsipnya, segala peraturan perundang-undangan adalah norma hukum. Norma yang memberikan pedoman bagaimana boleh, dilarang, atau harus. Nah, kalau kita bicara soal jenis peraturan perundang-undangan, tadi saya cerita ya, jenis peraturan perundang-undangan itu sebenarnya cuma ini yang saat ini berlaku. Tapi sebenarnya teman-teman itu akan jadi lebih menarik ketika teman-teman mencoba membandingkan cerita dari awal Indonesia merdeka, gitu ya. Indonesia merdeka, ada Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan Hindia Belanda pun tetap berlaku sampai ada kita punya peraturan perundang-undangan yang dicabut. Berarti kan jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang pernah dikenal di Indonesia sisa dari Hindia Belanda pun juga masih berlaku gitu. Nah, waktu itu kita belum pernah punya hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga kita pernah juga punya namanya penetapan presiden, punya yang namanya peraturan presiden. Ketika Presiden Soekarno yang dikenal cukup dominan di dalam pemerintahannya, kemudian dia menyatakan, saya bisa bikin Penpres yang levelnya sama undang-undang. Padahal kalau kita lihat undang-undang itu adalah buatan Presiden dan DPR yang melewati kedaulatan rakyat. Dan akhirnya kalau teman-teman lihat dari tata urutan ini, teman-teman bisa akan lebih memahami sejarah politik hukum yang terjadi. Jadi dulu tuh sebelum tahun 66, kalau kita di posisinya di luar sebelum 66 itu, ketika Presiden Soekarno bisa menetapkan bahwa dia akan menjadi presiden seumur hidup, dan kemudian dia mengeluarkan segala jenis peraturan perundang-undangan suka-sukanya gitu ya, itu berantakan sekali gitu ya, nggak ada hierarki. Dan kemudian di Undang-Undang Dasar 45 nggak ada. Nah, begitu tahun 66, Orde Baru mulai, ada keinginan, biasalah ya, kalau pemerintahan dengan rezim baru, ada keinginan untuk mencoba merapihkan. Kalau teman-teman pernah baca, mungkin teman-teman baca ya, kalau saya pernah juga dalam dalam periode Pak Harto menjadi presiden, ada secara murni dan konsekuen gitu ya. Jadi mereka ingin merapihkan jenis-jenis perundang-undangan sehingga ketika masuk Orde Baru tahun 66 keluarlah ya namanya TAP MPRS, dibuat oleh MPRS nomor 20 tahun 66 dibuatlah hierarki ini. Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, Kepres, dan kemudian peraturan pelaksana lainnya. Jadi yang menarik adalah saya belajar perundang-undangan, tapi setiap saya belajar perundang-undangan itu jadi berubah-ubah nih hierarkinya. Entah deh, setelah 2011 nih akan ada nggak hierarki ke depannya. Tapi ini menarik adalah ketika Orde Baru selesai,
kemudian 30 tahun Orde Baru memimpin, kita masuk ke tahun 98 ketika mulai masuk ke reformasi. Tadi saya bilang, hierarki perundang-undangan sangat terpengaruh dengan politik hukum yang ada. Begitu masuk ke dalam periode reformasi, ada keinginan lagi untuk memperbaiki hierarki perundang-undangan. Sebenarnya sih di tahun 66 ini juga ada kalimat bahwa TAP MPRS 266 ini harus diperbaiki gitu. Ini sekedarnya aja harus diperbaiki, tapi kelupaan kayaknya. Sehingga begitu reformasi datang dan kemudian rezim berubah, MPR barulah menetapkan yang adanya hierarki baru ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang menarik adalah di sini ada permen, ada instruksi menteri. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang masih melihat ada instruksi menteri yang diakui sebagai peraturan perundang-undangan, padahal di 3 hierarki ini nggak pernah ada, karena memang secara praktek dulu pernah diakui sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian ini Kepres. Kalau sekarang nggak ada Kepres, semuanya Perpres. Tapi dulu pernah ada Kepres. Nah, di TAP 3 2000 akhirnya keluarlah ini. Ada penjelasan juga di pasal 4 ayat 2, peraturan dan keputusan MA, BPK, Menteri, BI, lembaga, komisi setingkat dibentuk pemerintah adalah peraturan perundang-undangan, tapi sebatas ini. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada juga pertanyaan, wah dari TAP MPR kenapa jadi 10/2004 ya? Teman-teman akan membalikan konteks pada sistem pemerintahan kita, sistem kelembagaan negara kita yang setelah itu berubah dari perubahan konstitusi, perubahan Undang-Undang Dasar 45. Perubahan Undang-Undang Dasar 45 menempatkan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi yang di atas presiden, ingat kan? Dan kemudian memposisikan MPR posisinya sejajar. Ketika posisinya sejajar, presiden nggak perlu lagi dapat arahan. Kalau dulu nih TAP MPR sebenarnya fungsinya adalah memberikan arahan, ada garis-garis besar haluan negara, bagaimana sih presiden menjalankan 5 tahun perintahnya ke depan, gitu ya. Nah, begitu fungsi MPR sudah tidak memiliki pemegang kedaulatan rakyat tertinggi, MPR sudah tidak punya fungsi itu, ketetapan MPR nggak ada yang berlaku lagi. Jadi di tahun 2003 ada TAP yang menyatakan perlu ada evaluasi terhadap ketetapan-ketetapan MPR yang pernah ada di Indonesia. Nah, TAP 1 tahun 2003 itu menyatakan bahwa TAP 3 2000 harus diubah menjadi undang-undang. Jadi, kenapa akhirnya dari TAP MPR tiba-tiba pindah jadi undang-undang? Karena sebenarnya sejak tahun 2001 ke depan itu sudah tidak ada lagi TAP MPR seperti makna yang sebelum-belumnya. Dan materi muatan yang dulunya di ketetapan MPR diperintahkan masuk ke dalam undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang 10 tahun 2004 ini. Di Undang-Undang 10 tahun 2004 inilah mengatur juga hal mengenai hierarki perundang-undangan. Bicara soal hierarki perundang-undangan, ini kan menarik. Ini ada 7 awalnya, kemudian ada 5. Nah, waktu itu perdebatannya banyak nih. Oh, yang perdebatannya ini juga lebih menarik. Perdebatan ini menarik, apa yang membuat ini menjadi menarik, teman-teman? Karena di sini pernah menempatkan Perpu di bawah undang-undang. Di mana kita tahu Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa Perpu materi muatannya sama dengan undang-undang. Kok bisa sih Perpu posisinya di bawah? Tadi ceritain tadi bahwa peraturan perundang-undangan mau nggak mau sering bersinggungan dengan politik. Begitu juga produk-produk yang dihasilkan. Kalau saya ditanya perundang-undangan itu apa? Produk hukum menurut saya. Tapi di dalam prosesnya ada politik, itu mungkin saja terjadi. Nah, di sini kalau dari ceritanya, saat itu presidennya adalah Gus Dur. Jadi ketika Gus Dur itu lebih sering punya kebijakan out of box gitu kan, yang sehingga banyak yang nggak bisa menerima gitu loh. Dan kalau nanti perpunya level sama undang-undang, bisa diduga perpunya bakal banyak versi
Gus Dur saat itu. Jadi katanya karena itu kekhawatiran ternyata MPR ya udah MPR punya dibawa ke bawah aja gitu. Sesederhana itu saja gitu. Dan saya masih ingat ketika TAP 3 2000 ini keluar, rame juga di koran karena menempatkan Perpu di bawah undang-undang itu pada dasarnya menyalahi Undang-Undang Dasar 45. Apa yang disalahi? Paling tidak ada 2 pasal yang disalahi. Satu, pasal yang menyatakan Perpu materi muatannya sama dengan undang-undang. Ketika materi muatannya sama di undang-undang, kok bisa-bisanya Perpu ditempatkan di bawah, yang maknanya Perpu sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang. Berarti bikin Perpu itu harus nunggu undang-undang. Padahal maknanya founding fathers waktu itu adalah ini loh, presiden dapat kewenangan prerogatif ketika dia bisa menafsirkan dalam keadaan genting gitu ya. Itu satu aturan pasalnya yang dilanggar. Aturan yang kedua adalah mengenai pasal 5 ayat 2. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar menyatakan peraturan pemerintah dibentuk untuk menjalankan undang-undang. Nah, harusnya kan PP-nya langsung di bawah undang-undang dong gitu ya. Nah, kalau kita bicara undang-undang dasar yang ditentang atau yang dilanggar, padahal TAP MPR itu sendiri posisinya di bawah Undang-Undang Dasar 45. Jadi menurut saya sih, kalau belajar soal jenis peraturan perundang-undangan pada level yang sekarang, ya kita cuma terima ajak aja ini begini. Tapi kalau teman-teman pelajari zaman dulu tuh banyak juga cerita di balik penentuan jenis peraturan perundang-undangan dan apa ya latar belakang lah gitu. Bahkan menurut saya pernah terlibat di pembahasan naskah akademis di perubahan Undang-Undang 10 2004. Jadi waktu itu belum ada Undang-Undang 12 2011 dan saya terlibat di tim naskah akademis di sini. Ternyata ya bikin hierarki perundang-undangan kayak gini lebih ribet gitu. Saya biasa ngajar di kelas, bercerita soal hierarki, sebaik hierarki perundang-undangan seperti apa, tapi ternyata menyusun ini nggak mudah. Kenapa nggak mudahnya? Karena kita punya jenis peraturan perundang-undangan yang cukup banyak, dan di beberapa di beberapa urusan yang mungkin kadang-kadang saling bersinggungan, misalnya peraturan Menteri Keuangan sama Bank Indonesia, peraturan Bank Indonesia lebih tinggi di mana gitu. Ini nggak kebaca di sini dan memang agak sulit untuk memberikan hierarki secara umum. Nah, di ini nih, di sini kita punya perda, ya. Dulu itu perdanya ada leveling, di sini perda dianggap satu aja nih. Ini di sini juga ada perda di sini, dianggap satu. Nah, yang menarik adalah di Undang-Undang 10 tahun 2004, semua peraturan perundang-undangan disebut sebagai peraturan. Nggak ada lagi Kepres, nggak ada lagi Kepmen. Semua yang disebut dengan semua yang sifatnya umum, abstrak, dan terus-menerus, semua disebut dengan peraturan. Beda yang di sini. Di sini ada Kepres, di sini ada Kepres, gitu kan. Tapi di sini semuanya adalah peraturan. Sehingga kalau kita lihat pada Undang-Undang 12 2011 masih menggunakan rezim itu. Ada pengklasifikasian yang sifatnya umum, abstrak, dan terus-menerus disebut dengan peraturan, sedangkan yang individual konkret tadi masuk ke dalam keputusan. Ya, nah di Indonesia ini sekarang yang menarik adalah lebih banyak proses yang di sini. Jenis peraturan perundang-undangan mencakup peraturan yang dikeluarkan MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, dan yang paling seru sekarang adalah ini nih. Peraturan yang dibentuk oleh badan, lembaga, komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Jadi kalau teman-teman sekarang kita punya lembaga non-struktural, punya lembaga pemerintah non-kementerian, punya kementerian gitu kan. Tapi banyak sekali yang di mana undang-undang itu membentuk lembaga. Nah, si lembaga itu dikasih kewenangan. Ada peraturan KPU, ada peraturan KPPU, ada peraturan komisi komisi informasi gitu ya. Segala lembaga yang dibentuk oleh undang-undang kemudian diberikan peraturan perundang-undangan. Jadi yang di sini udah banyak ditambah lagi sama jenis-jenis ini. Jadi kalau mau bicara soal jenis peraturan perundang-undangan kita bisa bahas juga terlalu banyaknya dari situ. Mas Andika, saya punya waktu berapa menit lagi?
Kemudian nanti diingetin aja ya. Nah, di pasal 8 ini yang seru adalah ini yang tadi saya bilang. Kalau kita bicara peraturan MA, peraturan MK, Badan Pemeriksa Keuangan itu udah jelas lah. Tapi kalau teman-teman lihat ada peraturan badan, ada peraturan lembaga, peraturan komisi. Komisi kan bisa banyak. Ada komisi, tadi saya bilang komisi persaingan usaha, komisi KPK juga ada gitu ya. Komisi apa lagi nih? Banyaklah komisi yang dibentuk. Dan kadang-kadang lembaganya itu punya namanya beda-beda juga gitu. Suka-suka yang bentuk. Nah, itu juga perlu dipikirkan sebagai bagian dari jenis peraturan perundang-undangan yang juga banyak pertanyaan. Mbak Fit, ini peraturan perundang apa bukan? Nah, itu yang kita harus jawab di situ. Yuk kita lihat di ini. Jadi kalau saya secara sederhana yang disebut dengan peraturan perundang-undangan adalah ini. Peraturan perundang-undangan adalah yang memiliki norma umum, abstrak, dan terus-menerus, gitu ya. Yang tadi klasifikasinya peraturan. Kalau sifatnya dia individual, konkret, dan sekali selesai, itu tun. Tapi kalau dia mengatur banyak orang, adresatnya banyak, umum, dan kegiatannya lebih umum, berarti dia adalah norma peraturan perundang-undangan. Dibentuk oleh norma yang ada di atasnya, kita bicara soal Hans Kelsen, bahwa norma itu berjenjang, berhierarki, dibentuk oleh norma yang di atasnya, dan terakhir, harus dibentuk oleh pejabat yang punya kewenangan. Jadi kalau di pasal 7 teman-teman lihat ada jenis-jenis peraturan perundang-undangan, sebenarnya saya juga mau teman-teman pahami mana yang benar-benar secara teori dia bisa masuk ke dalam klasifikasi jenis-jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan teori. Ya. Nih, kalau tadi ada keputusan, ini cerita aja sih. Kalau kita ngomongin jenis-jenis peraturan perundang-undangan, sebenarnya teman-teman juga ada nomenklatur atau istilah yang mirip sebenarnya di dalam ilmu hukum yang sebenarnya secara makna berbeda. Kalau peraturan perundang-undangan sebenarnya bagian dari keputusan. Pejabat, jadi pejabat punya kewenangan. Tapi si pejabat mempunyai kewenangan bisa ada dua. Bisa yang keputusan individual konkret, bisa yang keputusan yang bersifat peraturan. Tapi dua-duanya keputusan. Saya memutuskan untuk meningkatkan investasi di Indonesia, dibikin Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan keputusan sebenarnya. Inisiatif dari mana? Inisiatif dari pemerintah. Aktif. Tapi kalau teman-teman lihat putusan, putus. Sama kata dasarnya putus. Tapi secara hukum dimaknai putusan itu dikeluarkan oleh lembaga yudikatif. Yang mana lembaga yudikatif tidak akan mengeluarkan putusan kalau masyarakat tidak meminta. Artinya dia adalah pasif. Jadi kalau kita mau bicara perundang-undangan, ternyata memahami ini juga jadi menarik. Kalau perundang-undangan sebenarnya cirinya dari sini. Ciri yang aktif, yang dimiliki oleh eksekutif. Aktif kapanpun dia mau buat. Tapi kalau putusan, dia adalah output yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif, yang sifatnya adalah pasif. Kalau tidak diminta, putusan itu tidak akan keluar ya. Jadi kita bicara soal perundang-undangan, bicara soal jenis peraturan perundang-undangan, saya ingin sekali teman-teman memahami dari ide prinsipnya. Jenis peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh lembaga. Bisa lembaga pemerintah, bisa lembaga negara. Asal dia punya salah satu dari kewenangan ini. Jadi gini, nggak semua lembaga pemerintahan punya kewenangan pembentukan perundang-undangan. Jadi kalau toh akhirnya satu lembaga pemerintahan mengeluarkan jenis peraturan, kemudian ada pertanyaan, ini jenis peraturan perundang-undangan atau bukan? Saya selalu meminta mengecek pada kewenangan atribusi atau delegasi. Misalnya, dulu ada pertanyaan, Rektor UI dikeluarkan, kalau Rektor UI itu Badan Hukum Pendidikan ya, kemudian di statutanya juga dibentuk oleh PP, dan kemudian di PP-nya itu ada kalimat bahwa peraturan internal itu adalah peraturan rektor. Kemudian kita ada yang bertanya pada saya, peraturan rektor adalah peraturan perundang-undangan atau bukan? Tidak, walaupun dia dibentuk oleh
peraturan pemerintah, universitasnya, tapi dia tidak pernah dapat kewenangan atribusi atau delegasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita cerita satu jenis peraturan perundang-undangan yang kita kenal itu harus memiliki salah satu dari dua jenis itu. Pertama, delegasi. Ketika pelimpahan kewenangan pembentukan dari peraturan lebih tinggi kepada peraturan lebih bawah, dia adalah peraturan perundang-undangan. Atribusi, pemberian kewenangan undang-undang dasar atau undang-undang kepada lembaga pemerintah. Tadi kalau misalnya gini pertanyaannya, KPU itu ngeluarin peraturan, namanya peraturan KPU. Apakah dia peraturan perundang-undangan? Biasanya dengan mudah orang cuma bilang, pasal 8 itu menyatakan kok komisi yang dibentuk oleh undang-undang membentuk perundang-undangan. Tapi secara teori sebenarnya bisa dilihat dari ini. Kalau menurut saya KPU itu memiliki kewenangan atribusi yang disebut dalam Undang-Undang Pemilu. Sehingga peraturan KPU yang keluar bisa ada dua. Peraturan KPU kalau dia dapat delegasi dari undang-undangnya, tapi bisa juga peraturan KPU yang ada pasal yang menyatakan bahwa KPU punya kewenangan membentuk peraturan KPU gitu ya. Jadi pilihannya adalah atribusi itu ketika yang dikasih adalah pejabat. Pejabat boleh menginterpretasikan kapan dia membutuhkan peraturan. Tapi kalau delegasi batasannya tegas. Selama peraturan yang di atasnya memberikan acuan, misalnya tadi soal guru dan dosen ya, Undang-Undang Guru dan Dosen, dan kemudian salah satu pasalnya menyatakan tata cara memperoleh sertifikasi dosen diatur dengan peraturan pemerintah. Itu contoh dari kewenangan delegasi. Jadi kalau secara hukum normatif, apa yang disebut dengan jenis-jenis peraturan perundang-undangan, mungkin kita bisa melihat atau merefer pada pasal 7 dan pasal 8. Tapi sebenarnya secara teori teman-teman harus checklist juga ini. Apakah dia punya kewenangan atribusi atau delegasi. Jadi kalau tadi list saya adalah yang ini nih, peraturan perundang-undangan. Apa sih jenis peraturan perundang-undangan Indonesia? Ini loh jenis peraturan perundang-undangan Indonesia, kalau dia sifatnya umum, abstrak, dan terus-menerus gitu ya. Kalau dia tetap dalam koridor norma dasar yang ada, walaupun dia bukan delegasi, tapi dia nggak boleh bertentangan sama norma yang di atasnya, dan kemudian dia dibentuk oleh pejabat yang punya kewenangan pembentukan perundang-undangan. Kalau dia nggak punya kewenangan pembentuk perundang-undangan, dia cuma bisa bikin peraturan internal di dalamnya dia sendiri, gitu. Boleh nggak dia bikin umum asal terus? Boleh, tapi dalam lingkupnya internal. Tidak di dalam lingkup mengatur masyarakat. Bahkan saya dalam prinsip juga seperti ini. Yang bisa membuat peraturan perundang-undangan hanyalah dari level eksekutif atau tataran eksekutif. Saya tidak setuju ketika MA, MK yang posisinya adalah lembaga yudikatif yang tadi kita bahas sebenarnya dia mengeluarkan putusan, bukan keputusan gitu ya, adalah bagian peraturan perundang-undangan. Secara teori ya. Tapi secara hukum positif teman-teman bisa aja merefer ke pasal 8 yang menyatakan bahwa peraturan yang dibentuk MK, MA, KY adalah peraturan perundang-undangan. Tapi karena teman-teman sedang belajar akademik, saya mencoba membedakan itu. Secara hukum positif kita harus patuh sih sama pasal 8. Tapi secara teori kita bisa melihat ada klasifikasi tertentu, checklist tertentu untuk memahami yang disebut dengan jenis peraturan perundang-undangan. Gitu. Apalagi ya yang bisa dibahas. Ini sedikit ya penutupnya. Pasti teman-teman juga sudah familiar dengan ini, tapi saya ingin saja mengingatkan. Ini sebenarnya prinsip dasar sekali untuk membedakan kapan kita bikin peraturan, kapan kita bikin keputusan. Tapi dalam prakteknya, saya pernah jadi biro hukum dulu di universitas. Ini untuk level peraturan rektor ya. Saya sering sekali, oke, kita putusin, kita mau bikin peraturan untuk mau bikin keputusan gitu. Ternyata itu nggak mudah. Jadi kalau saya dalam posisi sebagai perancang pun kadang-kadang saya juga harus berpikir sesaat, oke, saya putuskan saya mau bikin peraturan atau keputusan. Jadi karena kita bicara soal jenis peraturan perundang-undangan, bisa jadi ketika teman-teman terlibat dalam pembuatan peraturan, teman-teman akan harus memilih
Waktu itu gini, kita mau ngomongin soal arsip. Bagaimana pengaturan mengenai arsip yang bisa dihapus tuh. Nah, Mbak Fit, kita mau bikin, saya bilang gini, kita mau bikin apa? Kita mau bikin penetapan dokumen mana yang mau dihilangkan, dihanguskan, atau kita mau bikin peraturan mengenai tata cara penghapusan arsip-arsip. Gitu. Itu kan dua hal yang berbeda. Topiknya tetap sama. Tapi bagaimana teman-teman merumuskan dan memilih ini jenis peraturan, ini jenis keputusan, itu ada triknya sendiri. Secara sederhana, kadang-kadang saya bilang gini, kalau kita tujuannya buat ngatur banyak orang, memberikan pedoman, kita bikin yang peraturan. Tapi kalau kita mau bikin sesuatu yang membentuk organisasi, menciptakan status, kita bikin yang keputusan. Gitu ya. Itu dari tujuan. Jadi kalau kita ngomongin jenis peraturan perundang-undangan, ternyata ada juga keputusan yang mesti kita bisa bedakan. Nah, kemudian norma. Normanya orangnya lebih banyak. Kalau yang individual biasanya tertentu. Jadi kalau saya cuma mau ngangkat 10 orang, saya bikin satu keputusan isinya 10 orang. Tapi begitu saya mau bikin peraturan, saya nggak akan sebut orang-orangnya. Saya cuma bilang setiap orang, setiap dosen, setiap sivitas akademika, setiap mahasiswa, setiap pedagang, setiap perusahaan gitu ya. Perilakunya juga masih umum. Nah, yang ini sekali selesai dan kemudian peraturan yang berlaku. Kira-kira itu kali ya yang saya bisa sampaikan, tapi satu cerita lagi ini. Tadi kalau kita bicara soal jenis peraturan perundang-undangan, isinya adalah norma, pedoman berperilaku. Norma pedoman berperilaku itu buat siapa? Kita mengatur orang, masyarakat yang bisa baca, yang bisa memahami perintah. Teman-teman ingat nggak? Ini salah satu sign di Balerung UI ini di kampus yang tulisannya hewan peliharaan dilarang masuk. Kira-kira apakah ini kalimat perundang-undangan yang cukup baik? Karena sebenarnya kita nggak bisa ngatur hewan gitu. Makanya setiap orang, setiap pengusaha gitu ya. Jadi sebenarnya norma yang ada adalah norma untuk memerintahkan orang gitu yang bisa membaca. Kita kan nggak mungkin mengharap hewan bisa membaca. Itu sedikit cerita saja dari apa sih yang mesti kita pahami dari jenis peraturan perundang-undangan. Kira-kira itu dulu kali Pak Andika, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut.